Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya M. Muafiqatil Haq, NPM 22203061002, program studi pendidikan matematika, akan mempresentasikan mengenai seminar proposal yang berjudul Efektivitas Inquiry Based Learning Berbantuan Node Search terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Yang pertama, mengenai latar belakang. Latar belakangnya adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia dalam matematika sebagaimana tercermin pada skor PISA 2022 yang dipublikasikan oleh OECD pada tahun 2023, dan juga kondisi lingkungan. Kebetulan SMA 1 Magelang itu adalah tempat eksperimen saya, itu menunjukkan kesulitan siswa pada soal analisis serta pola belajar yang masih menghafal, sehingga menjadi tantangan utama meskipun kurikulum Merdeka menekankan pada aspek tersebut, yakni pada aspek kemampuan berpikir kritis. Namun seringkali saya temui siswa-siswa SMA 1 masih kesulitan atau masih menghafal, sehingga ketika ditanyakan soal yang lain atau soal yang lebih mendalam, maka siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menjawab soal tersebut. Karena dan juga pemanfaatan teknologi masih terbatas, dan juga pembelajaran di dalam kelas masih menggunakan pembelajaran langsung, sehingga penelitian untuk menganalisis efektivitas inquiry based learning berbantuan node search terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami soal matematika menjadi penting untuk menjembatani antara potensi teknologi dan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi, peneliti akan menganalisis efektivitas dari inquiry based learning yang berbantuan node search, apakah ada peningkatan daripada kemampuan berpikir siswa setelah menggunakan model pembelajaran inquiry based learning atau dibandingkan dengan pembelajaran langsung. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang satu adalah apakah ada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model inquiry based learning berbantuan research. Nanti akan dites menggunakan Paired Simple Test. Yang kedua adalah apakah ada perubahan kemampuan berpikir kritis siswa SMA setelah mengikuti pembelajaran secara langsung. Ini juga akan diuji menggunakan Paired Simple Test. Yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara model inquiry based learning berbantuan research dan pembelajaran langsung dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Akan menggunakan Independent Sample Test untuk menguji perbedaan dari kedua model pembelajaran. Selanjutnya adalah dasar teori yang saya ambil adalah yang pertama adalah untuk inquiry based learning. Itu adalah model pembelajaran yang aktif mendorong siswa melakukan investigasi, penemuan, dan analisis untuk membangun pemahaman mandiri. Jadi nanti siswa diberikan pertanyaan, lalu dari pertanyaan tersebut siswa disuruh untuk melakukan investigasi, lalu menemukan dan menganalisis untuk membangun pemahaman mandiri, yakni untuk mendapatkan jawaban lalu dikemukakan kepada siswa lainnya atau teman sejawat lainnya. Itu adalah kemampuan berpikir kritis, itu adalah proses kognitif esensial dalam matematika untuk menganalisis informasi secara objektif. Jadi ketika diberikan sebuah informasi, siswa akan mendalami informasi tersebut sehingga akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai informasi tersebut. Selanjutnya adalah node search. Itu adalah alat bantu daripada alat bantu lainnya itu untuk menjembatani inquiry based learning dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Data 1, Najla itu meneliti yang berjudul pembelajaran matematika berbasis kecerdasan buatan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan karakter peserta. Yang kedua adalah Zapeta dari Zapeta dan Soleha yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ini adalah kemampuan berpikir. Pertama, dimulai dari permasalahan terlebih dahulu. Ada 3 permasalahan. Yang satu adalah kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran kurang variatif. Yang ketiga adalah media pembelajaran kurang interaktif dan reflektif. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah inovasi pembelajaran untuk mengaktifkan pemikiran reflektif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nanti ada terdapat 2 kelas, yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kelas eksperimen menggunakan inquiry based learning perpanduan research, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran secara langsung. Nanti akan menghasilkan kemampuan berpikir kritis yang akan diuji atau mencari perbedaan signifikan di antara kedua model pembelajaran tersebut. Itu adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yakni adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah non-equivalent pretest post-test control group design, yakni memberikan pretest di awal dan memberikan post-test di akhir pertemuan. Untuk populasi dan sampel yang saya ambil adalah populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 SMA 1 Magelang, kelas MIPA Matematika IPA dengan total 150 siswa, dan sampel kelas 1A dan kelas 1B sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimennya adalah kelas 11A, kelas kontrol adalah kelas 11B. Lalu analisis data yang akan saya gunakan untuk menjawab daripada tujuan penelitian. Yang pertama adalah bias sample t-test jika datanya berdistribusi normal, atau jika datanya tidak berdistribusi normal menggunakan non-parametric Wilcoxon secret rank test. Jika asumsi t-test tidak terpenuhi, yakni data berdistribusi normal dan data bersifat homogen. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah.